Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. So, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib ya, kurang 1 jam setengah ya, Masya Allah. Ini posisi ada di mana ini ya? Kalau saya posisi kebetulan ada sekarang posisi sedang di Semarang ya, maghrib di sini, insya Allah mendekati pukul 18 ya. Kalau Uhti Yuni ada di mana ini? Saya di Gresik, Ustazah. Oh, ada di Gresik. Di Iya. Gresik sepertinya lebih duluan ya malah ya. Masya Allah, ini ngabuburitnya, Masya Allah ada yang dari Jakarta juga ya. Wah ini berarti setelah saya ini berarti nanti setelah saya bukanya. Masya Allah ini Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa karena berkat rahmat Allah. Alhamdulillah, balik ke Ramadan. Kita disampaikan saat ini sampai bulan Ramadan dan alhamdulillah besok sudah malam ya, malam mendekati malam 21 ya. Artinya besok malam kita sudah masuk dalam posisi mencari bersama-sama Lailatul Qadar insyaallah demikian. Alhamdulillah Allah ijabah doa-doa kita sehingga kita bisa disampaikan di bulan Ramadan. Kalau kita melihat eh, bagaimana saudara-saudara kita mendengar sekitar kita, baru kemarin berkumpul qadarullah kok sudah tidak bisa ikut Ramadan bersama-sama, bahkan mungkin Lebaran nggak bisa gitu ya. Entah itu tetangga kita, saudara kita, sahabat karib kita, teman lama kita. Inilah usia manusia. Maka kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah 10 hari besok ini ya. Kalau hari ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan nanti sampai dengan maghrib. Besok sampai dengan maghrib, insya Allah berarti Allah Tak terima boleh doa Jono, Pak. kita bisa Untuk satu bulan. mengejar, bisa bersama-sama meraih di bulan Ramadan di 10 malam terakhir ya. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, bukan kebetulan, tapi ini adalah qadar Allah. Butuh disyukuri. Karena di luar sana banyak yang tidak bersyukur karena kehadiran Allah di bulan Ramadan membersamai kita. Banyak yang tidak bersyukur ya. Maka Masya Allah ini ya, ini para penghuni surga insya Allah ya hadirnya. Kalau yang lain ya ngabuburitnya bingung ya. Ngabuburitnya di pinggir jalan, cari makanan. Kalau ini Masya Allah ya, wahat luar biasa. Ngabuburitnya tolabul ilmi ya, Masya Allah. Bersama malaikat tentunya yang terus mendoakan kita gitu. Masya Allah, yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, suri toladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, sahabiyah, para tabi'in tabi'ut, alim ulama yang hingga sampai dengan saat ini, alhamdulillah, nikmat iman bukan karena kita ikut-ikutan. Puasa bukan karena ikut-ikutan. eh Nanti ikut iktikaf bukan ikut-ikutan gitu ya. Tapi kita mengikuti bagaimana suri teladan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini mengajarkan sebenarnya bagaimana. Bagaimana sahabiah, para sahabat, sahabat-sahabat wanita muslim ini seperti apa ketika melakukan iktikaf. Nah, tentu ini nikmat yang luar biasa. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, bisa dikumpulkan kelak bersama di surganya Allah. Amin. Dan terakhir kapan ya dengan Karimah ya? Bulan apa tuh? Bulan Oktober. 2024 ya? Iya. Bulan Oktober, Masya Allah. Berarti sudah 5 bulan lalu, Alhamdulillah. Kita bertemu kembali, mungkin dengan suasana yang berbeda. Kalau saya lihat ini wajah-wajahnya, eh, saya masih ingat Uti Dila ini, saya masih ingat dengan Uti Yuni, ya Masya Allah. Kalau Ramadan memang beda ya, senyumnya itu,
luar biasa ya. Senyumnya kasturi semuanya ya. Barakallah. Saya izin share screen nggih. Alhamdulillah. Baik, apa sudah terlihat di layar? Sudah ya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah ya, berat sebenarnya ketika mau menyampaikan masalah muslimah dalam iktikaf Ramadan ini seperti apa. Kenapa? Mohon doanya saya bisa berkumpul dengan keluarga di iktikaf 10 hari terakhir. Mau pulang nggak dapet tiket ya. Anak juga lagi sakit. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ya, ujian dari Allah ya. Baik, muslimah dalam iktikaf di bulan Ramadan ini seperti apa? Tapi sebelum saya masuk sini, saya mau nyapa Ahwat Filah dengan sebuah pantun, boleh ya? Boleh dibalas dengan apa ya? Jangan cakep ya, karena saya manis ya, manis gitu aja ya. Baik ya. Menunggu buka puasa di ruang utama Mani. sambil belajar ilmu itikaf supaya berkah. Menjadi muslimah memanglah tak mudah. Semoga lelah yang ada menjadi lillah. Masya Allah. Coba, Ramadan itu yang capek siapa? Pasti akhwat. Ya, ibu nih capek. Bayangkan, mulai dari bangun tidur, kemudian mau tidur lagi, yang paling capek itu sebenarnya kalau di rumah ya, kalau diperhatikan itu ibu. Kenapa? Kita sebagai perempuan difitrahkan oleh Allah dengan multitasking ya, multitasking. Kalau laki-laki nggak bisa, laki-laki hanya fokus satu gitu. Kalau kita, masya Allah ya, sambil gendong bisa masak, sambil gendong bisa sholat ya, sambil gendong bisa, masya Allah pokoknya luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Maka tidak salah ketika mengangkat eh, tema iktikaf ini supaya tidak salah juga bagaimana antara hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah yang tentu dari apa yang disampaikan oleh panitia ada tujuan-tujuan kita memang sebagai muslimah itu statusnya ada nih gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas iktikaf seperti apa, kita harus tahu dulu juga nih, iktikaf itu sebenarnya apa gitu. Iktikaf kalau secara bahasa kalau secara bahasa itu sebenarnya dia diartikan menetap ya. Apa yang dimaksud dengan menetap ini? Ya menetap berdiam diri di suatu tempat, itu itikaf. Nah, dalam Islam, ya, itikaf ini kekhasannya memang berdiam diri di dalam masjid. Tentu dengan niat apa? Dengan niat takarub ya, mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya itu. Nah, terutama sebenarnya itikaf ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan sebenarnya, ya. Bisa kita lakukan di luar itu. Tapi Rasulullah, para sahabat, para sahabiah mencontohkannya lebih banyak itu di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, banyak juga saudara-saudara kita ya, jamaah-jamaah itu, ikhwan fillah itu yang juga mereka biasa melakukan iktikaf ya untuk benar-benar mencoba tazkiyatun nafs, membersihkan diri itu demikian. Tapi Rasulullah mencontohkannya di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, memang utamanya di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena sebenarnya hadisnya ini jelas. Kisah-kisah para sahabat, bagaimana mencontoh Rasulullah, para sahabat mencontoh Rasulullah itu jelas. Tapi ternyata ada satu ayat yang itu khas. Khas ya. Di sini akhirnya muncul, oh ternyata eh, ada hak antara laki-laki dan perempuan gitu. Hak antara muslim dan muslimah. Apa itu? Ya ini dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Di sini disebutkan bahwa wala tubasiru, jadi dan ya, wala lah ini jangan tubasiruhunna,
wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu campuri mereka itu. Jadi siapa yang campuri? Jadi kamu di sini ternyata pada kamu laki-laki mencampuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ya, karena bunyinya adalah huwa humahum iya humahuna, ya kalau belajar bahasa Arab ya, huwa humahum iya humahuna anta antum huna, dia, jadi huna ini siapa? Janganlah kamu ya wala tubasiru huna, mencampuri mereka itu, hunanya itu pada perempuan gitu ya. Jadi laki-laki yang disuruh. Nah, artinya dalilnya jelas, iktikaf itu hukumnya seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa iktikaf itu bukan hanya iktikaf di 10 malam terakhir, maka di sini dia pasti akan mencari itu yang namanya Lailatul Qadar. Kan gitu ya. Tapi kita harus pahami bahwa Lailatul Qadar itu kan malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam ini diartikan malam 1000 bulan, gitu ya. Malam di mana Allah memberikan banyak keberkahan dan ampunan, sehingga di 10 malam terakhir, apakah harus ganjil dan sebagainya? 10 malam terakhir sudah, cari saja. Nggak usah bingung apakah ini sekarang 21, 23, enggak, ya udah 10 malam itu. Kita ngikut. Kenapa? Karena kita perhatikan bahwa amalan seorang manusia itu hanya diterima ketika syarat sahnya itu ada. Ya dua ini. Niat lillahi ta'ala karena Allah, dan dua shawab, shawab benar. Maka kalau kita ini, tingkat keimanan kita seperti apa sih? Kalau kita iktikaf hanya untuk mencari Lailatul Qadar, gitu ya. Ini kita bisa melihat, bukannya kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kenapa kok jadinya berujung pada niatan hanya untuk itu? Itu sebenarnya sebuah letak keimanan yang kita bisa menjawab sendiri. Masa sih gitu ya? Kita iktikaf hanya niat untuk itu. Niat kita lillahi ta'ala karena Allah. Masalah kita dapat atau tidak, biarlah Allah. Biarlah Allah yang menilai. Sebenarnya begitu ya. Maka perhatikan ketika kita berniat gitu. Nah, karena itikaf itu ada di malam Lailatul Qadar. Nah, yang kita perhatikan di dalam malam Lailatul Qadar, ini kan Allah sudah menyampaikan ya dalam Quran surat Al-Qadar ya. Kita sudah hafal ayatnya ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Jadi di situ ada Al-Quran. Nah, kalau di sini bunyinya adalah ada Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah berarti semua amal perbuatan kita, kalau bisa ayo rujuk kembali ke dalam bagaimana si Al-Quran ini mengajarkannya, bagaimana Al-Quran ini mencontohkannya, gitu ya. Karena itikaf itu khasnya memang di 10 malam terakhir. Ya, khasnya untuk meraih malam Lailatul Qadar. Khasnya begitu. Nah, kita fokus dulu ke sini sehingga kalau kita perhatikan tentang Lailatul Qadar itu sendiri ya, Rasulullah sudah menyampaikan kita boleh mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tapi bukan berarti karena Rasulullah itu mencontohkannya di 10 malam terakhir. Keutamaannya ada di malam-malam ganjil. Maka janganlah kita mencari Lailatul Qadar itu, iktikaf itu ya sudah hanya di malam-malam ganjil saja. Sebenarnya tidak demikian gitu ya. Ini harus diperhatikan kaitan dengan amal kita ketika kita beriktikaf. Maka, nah, sebelum kita masuk ke bagaimana seharusnya kita beriktikaf, rukunnya seperti apa, kita nih ada permintaan nih dari panitia juga gitu ya. Di mana sih sebenarnya kita ini, peran kita ini ketika kita di bulan Ramadan ini, ya khususnya ini udah lewat nih 19 hari ya. Ini udah kurang 10 hari lagi. Sebenarnya peran kita itu sebagai muslimah, kalau dibilang status kita tuh banyak sebenarnya. Bukan hanya sebagai anak, bukan hanya sebagai istri, sebagai ibu. Tapi kekhasan kita sebagai muslimah ya memang ini dalam rumah tangga. Tapi kalau kita berbicara sosial ternyata banyak. Yang utama sebelum kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, yang utama itu apa? Abdillah, ya. Hambanya Allah, ini harus itu dulu, ya. Kalau sudah punya hambanya Allah, maka
Ayat Allah nggak boleh dihilangkan ya. Atiullaha wa atiur rasulu wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul. Ya. Berarti status kita sebagai muslimah itu yang pertama sebagai abdillah, sebagai hambanya Allah gitu ya. Kemudian setelah itu sebagai siapa? Umatnya Rasulullah. Maka apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada istri beliau, diajarkan kepada para ummahat, ayo. Nah, ini yang kedua ini harus dilakukan. Dan yang ketiga inilah, nah yang ketiga ini ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Nah, ketika kita berada di dalam keluarga, ternyata ulil amri kita itu ada pada suami kita. Masya Allah ya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 sudah disebutkan. Yang disebut wanita yang solihah itu yang seperti apa? Ternyata yang taat kepada suami gitu. Maka ulil amri satu ayat dengan ayat lain dalam Al-Quran itu kan saling berkaitan ya. Maka taatnya kepada ulil amri di sini posisinya. Nah, kita perhatikan. Ketika kita sebagai anak, berarti ketika posisi sebagai anak, taat ada qawamah, di situ ada ayah, gitu ya. Nah, ayah di sini akan berbeda ketika kita single dan ketika kita sudah punya pasangan. Kalau kita sudah punya pasangan, maka ulil amri kita adalah suami. Nah, tapi ketika kita sebagai seorang perempuan di dalam rumah tangga, ternyata kita juga sebagai anak nih, ya, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah menikah, orang tua kita itu dua loh ya, dua pasang. Bukan satu pasang ya, dua pasang. Siapa itu? Ya orang tua suami dan orang tua kandung kita. Itu adalah orang tua kita. Maka apalagi kalau udah mau lebaran gini ya. Ini diuji nih sama Allah ya. Kalau udah mau lebaran kita diuji itu sama Allah. Ayo, mana yang kamu perhatikan? Apakah hanya bapak ibumu atau mertuamu dan orang tua perempuan atau laki-laki itu akan terlihat ya. Apakah hanya mbah dari dirimu atau mbah dari pasanganmu itu akan terlihat ya. Kenapa? Karena sebagai anak berbakti kepada orang tua dengan membantu mereka berbagai kebutuhan, terutama dalam ibadah dan persiapan berbuka. Jangan sampai ya, astagfirullahaladzim gitu ya, di luar sana sedih gitu ya kalau lihat. Tapi itu fakta yang ada. Kita bisa makan nyaman ya di dalam keluarga. Tapi ternyata orang tua kita di mana gitu ya posisinya. Bisa kalau lihat itu Masya Allah ngenes ya. Kita makan enak, orang tua ternyata dia bingung mencari makan. Itu gimana coba? Padahal sodakoh terbaik itu ketika kita posisinya anak, itu adalah pada orang tua kita. Memang sudah ada kewajiban, tapi ada batas gitu. Tapi ketika sudah melewati batas kewajiban kita, maka itu bunyinya adalah sodako sebenarnya. Masya Allah ya. Maka luar biasa sekali ini yang harus diperhatikan terkait dengan kebutuhan mereka. Masa sih kita bisa beli misalnya ya tarawih. Tarawih kita bisa pakai mukena yang baik. Bagaimana dengan ibu kita gitu? Coba kita perhatikan. Jangan-jangan mukena ibu kita berapa tahun nggak diganti gitu. Jangan-jangan mukena ibu kita masih bagus, tapi beliau sudah renta. Mau nyuci aja susah. Cucikan lah ya. Bisa ya gitu ya. Hal simpel, tapi Masya Allah. Kita lihat sarung orang tua kita. Jangan-jangan sarung orang tua kita itu sarung berapa tahun gitu. Jangan-jangan sarungnya bukan khusus hanya untuk ibadah, tapi dia gunakan karena nggak ada sarung lagi. Atau sarungnya hanya dua untuk bergantian. Padahal kita di rumah baju berganti banyak gitu ya. Mau kena banyak, sarung banyak. Nah, Masya Allah. Ini sebagai anak nih. Jadi kebutuhan terutama dalam ibadah dan persiapan berbuka seperti apa. Ingatkan kembali kita sebagai anak. Bagaimana 10 malam terakhirnya. Gitu ya. Surga itu luas. Merugi kita kalau hanya bisa membawa keluarga kecil kita saja. Bawalah orang tua kita, bawalah kakak kita, bawalah adik ipar kita, bawalah semuanya gitu. Bawalah masuk surga bersama. Nah, kemudian mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Masya Allah. Ya, memang eh, sebuah kebaikan menurut saya. Walau mungkin beberapa ulama menyampaikan
dikhawatirkan itu bid'ah dan sebagainya. Tapi itu menurut saya sesuatu hal yang baik, ya silahkan dilakukan selama tidak ada kesirikan di dalamnya. Misalnya, biasanya kalau kalau kata orang Jawa, nompo Ramadan ya, nompo poso gitu ya, berangkatlah ke eh, ziarah kubur gitu kan ya, ziarah ke mbah yang sudah meninggal dan sebagainya. Silakan ya, jika itu memang semakin meningkatkan keimanan kita, tapi jangan sampai menghoskan sebenarnya, mengkhususkan hanya di waktu itu. Karena ziarah kubur itu bisa kapan saja dilakukan gitu ya. Nah, mendoakan kedua orang tua ya, habis sholat. Jangan lupa ini karena kalau udah berkeluarga itu, kita hanya sibuk dengan keluarga kecil kita. Ingatlah kita ini seorang anak. Dan ketika punya seorang anak, kelak itu ya, dia mau lahir akan diseret 7 turunan. Artinya apa? Mbah kita ke atas, kita ini sebagai cucu. Kita doakan mereka yang sudah meninggal. Itu 7 itu semuanya tersiram tuh ya. Makanya kan kita diminta itu kalau bisa mengetahui kita ini misalnya ya, pertama berarti harus tahu bapak, mbah, buyut gitu sampai ke atas 7 gitu. Eh, dalam Islam seperti itu harusnya gitu ya. Karena ini kita diminta untuk mendoakan. Nah, maka sebagai anak ya doakan gitu. Kemudian juga mengajak keluarga untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena anak, namanya anak itu tidak ada tidak ada batasnya ya. Beda dengan suami. Ketika dia sudah cerai misalnya, ada mantan suami gitu. Tapi kalau anak, itu ada mantan anak itu tidak ada gitu ya. Maka anak yang disebut cucu pun itu termasuk anak ya. Maka mengajak keluarga untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, ya itu baik sekali. Seperti visi dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jelas gitu. Hai orang-orang yang beriman, ya, maka kita diminta ya, namanya beriman ya. Kita diminta untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu diminta, itu visi keluarga. Sehingga apalagi di bulan Ramadan ini, maka aja kita sebagai anak ini ajak orang tua kita, ya, ingatkan hal-hal baiknya. Seperti apa? Jangan terus mau ini ya, memposisikan ala wis sepuh ben no wis. Jangan. Karena di usia sepuhnya harusnya malah lebih kencang mengingat Allah gitu ya. Jangan membiasakan sesuatu yang sebenarnya beliau masih belum ada uzur syar'i. Beliau masih bisa melakukannya gitu. Biasakan itu. Oke. Baik, berikutnya bagaimana sebagai istri? Nah, kalau sebagai istri jelas ya. Sebagai istri mendukung suami dalam menjalankan ibadah, termasuk memfasilitasi suami untuk beribadah lebih baik di 10 hari terakhir Ramadan. Coba, kapan, kalau tahun lalu misalnya, kita belum memotivasi suami kita untuk beriktikaf. Misalnya suami kita kerja, karena kerja ustadzah, ya, oke, kira-kira liburnya kapan? Di planning dengan baik. Karena ya mungkin nggak bisa 10 hari karena iktikafnya ini ya udah berarti bisanya hari Sabtu Ahad. Ya udah Sabtu Ahad itu diupayakan suami kita motivasi untuk hadir di Masjid Rawuh ya. Rawuh bi Rawuh Pak, rawuhlah di sana ya. Sujud di sana. Udah jenengan di sana saja. Kasih motivasi. Kapan terakhir membelikan parfum untuk suami? Ya. Parfum untuk apa? Sekarang Masya Allah ya, nanti berlomba-lomba ini habis ikut kajian beli parfum. Parfum untuk suami untuk apa? Untuk berangkat iktikaf. Masya Allah. Ya. Kapan terakhir mencucikan sandal jepitnya untuk masjid misalnya? Kapan terakhir? Kapan terakhir menyiapkan sandalnya untuk ke masjid? Mari kita betul-betul persiapkan itu supaya suami kita juga paham, oh istri saya mendukung saya untuk berangkat iktikaf. Ya. Kemudian menjaga suasana rumah agar tetap kondusif untuk ibadah, ya. Kalau namanya kondusif, ya gimana ya? Ini kan 10 hari terakhir. Suami di eh, masjid, maka
Upayakan suami dalam keadaan tenang di masjid, nggak bingung dengan apa yang dia tinggalkan di rumah. Maka kita menggantikan qawamah suami ketika itu. Gitu. Jadi sebagai istri seperti itu ya. Kemudian mengingatkan dan membimbing anak-anak dan memahami keutamaan Ramadan seperti yang tadi saya sampaikan. Sama ini ketika kita posisinya sebagai anak ya. Karena visinya menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka gitu ya. Kita lanjut, bagaimana dengan sebagai ibu? Nah, ini kalau kita sebagai ibu nih ya, sudah jelas al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu sebagai guru ya. Kalau bunyinya sebagai guru, maka menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak dengan membiasakan mereka beribadah sejak dini. Ini harus. Masa sih kita nggak pengen dapat pahalanya sholat itu anak itu dari kita? Masa kita sholat anak itu pahalanya dari gurunya? Karena kita bisa bisa mengajarkan sholat. Ayo kita perhatikan kapan terakhir kita melihat dengan tumak ninah anak kita sholat. Sudahkah betul tasyahudnya? Sudahkah betul takbiratul ihramnya? Sudahkah betul dia tahiyat akhirnya? Nah, ini Masya Allah ya, menanamkan nilai-nilai. Semula bangun tidur sampai tidur lagi, keimanan yang dibahaskan. Ya. Misalnya ngomong masalah cuci piring saja. Kenapa kalau bisa airnya itu dalam keadaan nggak biur gitu ya, tapi sedikit kucur-kucur. Nah, tanamkan bahwa alam ini harus kita jaga dengan bahasa-bahasa yang makruf. Munculkan nilai-nilai keimanan dan keislaman gitu ya. Mengajarkan anak-anak tentang puasa, sholat, baca Quran. Waduh, kalau baca Quran saya sendiri aja dikoreksi sama anak saya, Masya Allah. Tidak masalah, jangan malu dengan anak kita. Saya pun juga begitu dikoreksi dengan anak saya. Apalagi mereka, Masya Allah ya, hafalannya jauh lah saya dibandingkan anak-anak saya gitu. Tapi mereka semangat karena apa? Kita bisa memberikan motivasi ke mereka, bisa memberikan contoh teladan kepada mereka bahwa di usia kita yang mungkin sudah tidak muda lagi gitu ya, kita ini terus menuntut ilmu nak, maka kamu jangan putus asa gitu ya. Lanjut kemudian kita mempersiapkan makanan berbuka dan sahur yang sehat ya, penuh keberkahan ya. Nah, ini ada bahasan sendiri sebenarnya kalau masalah sahur yang sehat. Ibu-ibu kadang ngajarinnya kurang bagus gitu ya. Hal kecil aja ya. Karena kebetulan seorang kesehatan, sudah jelas-jelas gitu. Udah tahu lambung kita itu dalam keadaan panas seharian kita berpuasa. Tapi ibu-ibu menyuguhkan sesuatu hal yang membuat badannya itu menjadi pecah. Apa itu? Disiramlah dengan es gitu ya. Eh, padahal udah tahu, bayangkan saja. Namanya lambung itu panas ketika sudah sedang berpuasa. Maka dia kenapa harus air saja. Nanti kalau mau minum-minum yang dingin-dingin tuh ntar aja habis taraweh gitu ya. Habis makan gitu. Nanti dulu gitu. Kenapa? Bayangkan, ini alhamdulillah ini ciptaan Allah. Kalau bukan ciptaan Allah sudah jebol di lambung kita ya. Kenapa? Ya kita bayangkan aja gelas, dia panas, baru kena air panas gitu ya. Nggak ada lama kita kasih air es. Gimana? Pecah kan? Lambung kita itu kalau bisa teriak-teriak itu. Pada saat dia buka puasa, dikasih es tuh, wah panasnya luar biasa sebenarnya. Tapi alhamdulillah ini ciptaan Allah gitu ya. Masya Allah ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menzalimi tubuh. Dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, Ramadan sehat, Lebaran harus sehat. Jangan sampai Ramadan sehat, Lebaran pada loss akhirnya sakit semua gitu. Ya, baik. Nah, kita lanjut masuk ke inti ya bahwa fikih itikaf bagi perempuan itu banyak ya. Itikaf bagi perempuan hukumnya sama sebenarnya dengan laki-laki. Dia sunnah gitu ya. Sunnahnya seperti apa? Ternyata sunnahnya adalah sunnah muakkad. Nah, mayoritas ulama itu sepakat bahwa perempuan itu boleh beriktikaf di masjid dengan syarat. Nah, ada syaratnya nih. Karena posisi kita tadi, kita posisinya sebagai anak, posisinya sebagai istri, posisinya sebagai ibu. Syaratnya adalah ketika kita sebagai anak dan belum menikah berarti tadi dengan walinya diperbolehkan ya, dengan ayah kita diperbolehkan.
Kalau misalnya kita sebagai istri, maka dengan suami juga diperbolehkan. Begitu. Ini syarat ini karena dia termasuk keluar rumah gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan menurut mazhab Hambali, mohon maaf Hanafi dan Maliki? Perempuan dianjurkan beriktikaf di rumah. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Hambali itu memperbolehkan, tapi khusus untuk menurut mazhab Hanafi dan Maliki, perempuan dianjurkan beriktikaf di rumah. Ketika kita diskusi dengan kawan kita, mereka menyampaikan, tapi kan baiknya di rumah aja. Ya nggak usah diperdebatkan. Dia mengambil uslub yang ini. Ya ini, kaidahnya dari mazhab Hambali ataupun dari Maliki. Begitu. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i dan Hambali? Membolehkan perempuan bernikah di masjid jika lingkungannya aman dan memungkinkan. Artinya aman dan memungkinkan ini harus apa ya, seimbang gitu ya, aman bukan hanya menurut perempuan tapi menurut laki-laki juga. Bagaimana dengan apa namanya, eh, tempat wudhunya gitu ya, kan ada itu masjid-masjid yang tempat wudhunya saja, tempat wudhunya itu terbuka gitu, jadi nggak aman untuk perempuan. Maka ya jangan, ya lebih baik di rumah aja jika demikian gitu ya. Nah, kemudian ada syarat dan rukun iktikaf. Nah, ini tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa syarat dan rukun iktikaf yang pertama ada niat. Jadi berniat iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sudah niat, bismillah ya. Dilakukan di masjid sesuai dengan panjenengan. Jenengan mau pakai yang mana tadi? Karena kita ada empat imam besar ya di Indonesia ini digunakan itu ya. Monggo jenengan mau pakai yang mana ya. Kemudian berdiam diri di masjidnya seperti apa? Minimal selama beberapa saat dengan niat iktikaf. Nah, untuk minimal selama beberapa saat ini ada yang mengabarkan gitu ya, para sahabat itu karena pernah melihat gitu Rasulullah itu sempat keluar sebentar, tapi beliau sudah beriktikaf lebih dari 1 hari dan di pertengahan hari berikutnya, berarti semuanya 1,5 hari gitu ya, tengahnya 1,5 hari gitu. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan iktikaf, keluar dari masjid tanpa keperluan syar'i, melakukan hubungan suami istri, serta berbicara atau berbuat hal-hal yang sia-sia. Nah, seperti ayat yang tadi disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, ya. Nah, hal-hal yang diperbolehkan seperti apa? Jadi pada saat itikaf itu kalau itikaf itu nggak terus baca Al-Quran terus, sholat terus. Lah ya sama seperti ketika kita itu sebenarnya beraktivitas, cuman mungkin ditambah pakai Al-Qur'annya lebih banyak. Bukan berarti terus nggak boleh makan, minum, tidur. Ya jenengan sahur di dalamnya juga nggak apa-apa gitu. Berbicara sewajarnya dan menjawab salam. Ingat, kalau memang itu di dalam masjid, masjid itu bukan tempat untuk melakukan hal yang sia-sia. Maka nggak ada ceritanya di masjid main scroll drama Korea gitu. Ya nggak mungkin gitu ya. Ini masjid katanya itikaf tapi yang dilihat drama Korea gitu. Nggak mungkin gitu ya. Kemudian keluar dari masjid untuk kebutuhan mendesak seperti kamar mandi. Ini boleh ya, hanya untuk kamar mandi aja tuh balik lagi. Kita ambil wudhu lagi, masuk lagi gitu. Boleh. Apakah di dalam masjid harus dalam keadaan suci terus? Ya tidak. Sesekali ya karena kita fitrahnya manusia, mungkin kita dalam keadaan flatus misalnya mau kentut ya nggak apa-apa ya, ambil wudhu lagi aja balik lagi gitu. Karena kita posisinya hendak takorup, mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik. Nah, ini kita masuk di sini. Jadi, bagaimana dengan Sahabiyah? Nah, kalau kita perhatikan Sahabiyah, ya, kisah Sahabiyah itu yang paling terkenal adalah ya kisahnya Aisyah ya. Kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, Aisyah itu pernah menyampaikan Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelahnya. Jadi Rasulullah itu pernah beriktikaf gitu ya. Bulan Ramadan itu beriktikaf 10 hari. Terus pada saat beliau meninggal, apakah para sahabiah tidak melakukannya? Tidak. Terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Aisyah itu, nah ini fenomena ya, kayak beberapa tahun ini tuh 2 tahunan kayaknya ya, kan banyak tuh yang bangun apa
dirikan tenda di dalam masjid gitu ya. Nah ini sebenarnya dia ini hadisnya di sini nih ya. Aisyah dan Ummu Salamah pernah mendirikan tenda di dalam masjid untuk beriktikaf. Jadi boleh gitu. Kenapa? Karena kebetulan masjid yang saat itu ada itu tidak bersekat dengan baik sehingga dia uh, Aisyah dan Ummu Salamah itu mendirikan untuk ada sekat yang jelas antara ikhwan dan akhwat begitu. Tapi kalau sekarang, kalau sudah jelas sekatnya, ya ngapain juga mau mendirikan tenda di dalam masjid gitu ya. Ya kalau untuk anak-anak aja ya nggak apa-apa sih ya. Cuman ya biasanya tenda itu kan menghabiskan tempat gitu. Ya ini harus diperhatikan kembali ya. Kemudian Nabi juga tidak melarang mereka menunjukkan bahwa perempuan dapat melaksanakan iktikaf di masjid dengan adab dan ketentuan yang benar. Jadi adabnya harus baik ya. Ketentuan-ketentuannya itu harus diperhatikan. Bagaimana dengan apa suara ini harus perhatikan ya karena mungkin kalau di masjid itu berbeda dengan rumah kita. Rumah kita kan host khusus kita dari rumah sendiri. Tapi kalau di masjid kan tempat umum, suara kita juga diperhatikan, ketika kita berbicara perhatikan. Karena ada sebagian ulama itu juga khususnya mazhab Maliki ya, itu menyampaikan suara perempuan itu betul-betul aurat gitu. Jadi kalau ngomong juga nadanya gitu ya harus diperhatikan ya. Nah, ini kiat muslimah di 10 malam terakhir ya. Bagaimana muslim? Sebentar ya. Bagaimana muslimah di 10 malam terakhir ya? Seperti yang dilakukan sama dengan para ikhwan filah, maka di 10 malam terakhir ya sama seperti di bulan Ramadan di 1 sampai dengan 20 hari. Sebelumnya tetap qiyamul lail atau tarawih dan juga dilanjut dengan tahajud dan witir. Silakan diperbanyak itu. Membaca Al-Qur'an ya supaya mendapatkan pahala yang lebih banyak dan yang utama memang membaca doa ini ya ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini kalau bisa sudah hafal jadi jalan gitu ya di 10 malam terakhir tuh mulai pagi sampai malam zikirnya banyak zikir ini gitu doa ini kenapa ya Allah engkau maha pengampun dan mencintai pengampunan maka ampunilah aku jadi kita ini Rasulullah saja yang jelas-jelas masuk surga memohon ampunnya kepada Allah itu ya Allah gitu ya. Masa sih kita ini yang banyak dosa begini minta ampunnya hanya di lisan hanya biasa aja ya, kayak lip sync aja gitu. Jangan ya. Betul-betul mintalah ampunan kepada Allah, sujud yang banyak ya, perbanyak istighfar gitu. Minta kepada Allah ya. Kemudian bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, berbicara sodakoh ya, kapan-kapan kita mungkin ini karena ada bedanya antara infak, sodakoh, wakaf, zakat itu kan ada bedanya. Kalau bunyinya adalah sedekah, sedekah terbaik itu ada pada orang terdekat kita yang bukan menjadi tanggungan utama kita. Ya, tapi seandainya itu menjadi tanggungan utama kita, dia bunyinya adalah sodakoh, ya nggak apa-apa, namanya sedekah. Tapi kalau zakat jelas tidak boleh. Ya, karena ini bunyinya bukan zakat, ini bunyinya adalah sedekah. Ya, silakan. Misalnya ada adik kita memang kondisinya nggak mampu, ya sedekah gitu ya. Sedekah terbaik itu pada keluarga terdekat. Kemudian saudara-saudara kita udah tahu udah alhamdulillah saudara udah tetangga terdekat gitu. Jangan sampai kita bisa sodakoh di mana tapi tetangga terdekat kita ada yang kelaparan. Ya. Ada lagi, bagaimana dengan saudara-saudara kita sesama Muslim di wilayah-wilayah lain, mungkin saudara kita di Palestina, ya, di Suriah saat ini seperti apa, ya. Ini boleh kita ya, jadi bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Setelah kemarin ada Syekh Siraj ya, Syekh Siraj itu dari Palestina, beliau keliling rihlah dakwah. Saya masih ingat beliau menyampaikan dalam satu sak tepung terigu di Palestina itu harganya 16 juta.
Saat ini tuh harganya 16 juta. Ya. Kalau yang ada ulatnya, itu beliau menyampaikan kalau ada ulatnya itu harganya 8 juta, separuhnya. Nah, itu kondisi saudara-saudara kita juga, Masya Allah ya. Kalau kita tahu kondisinya demikian, kita mampu, ya salurkan, nggak masalah. Ya malah lebih baik gitu. Apalagi saudara-saudara kita sedang berjihad. Baik gitu ya. Kemudian memohon ampunan dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini yang susah nih. Ya, kita mohon ampunan dan berbuat baik kepada orang lain ini kadang nunggu lebaran gitu ya. Malah kalau bisa 10 malam terakhir nih, kan kita mau minta ampunan sama Allah. Allah itu sampai menyampaikan ya, kalau kita punya dosa, salah sama orang lain, Allah mungkin bisa mengampuni, belum tentu orang lain itu ikhlas, maka sebenarnya dosa kita ini ya, kesalahan kita itu belum dimaafkan oleh Allah, gitu. Jadi kita ingat-ingat ya Allah, gitu. Jangan mengingat kesalahan orang lain, ya. Tapi ingatlah kesalahan kita kepada orang lain. Jika kita memungkinkan, minta maaf kepada fulan, kepada fulana, terutama suami kita, anak-anak kita. Ya Allah, ya, orang tua kita, minta maaf gitu ya. Terutama suami ya, ketika sudah berkeluarga itu, Masya Allah, kadang kita beririsan dengan pasangan kita. Minta maaf kepada beliau, apalagi di 10 malam terakhir. Ah, ini luar biasa sekali ya. Romantis itu apa sih? Romantis itu adalah minta maaf di 10 malam terakhir pada suami. Masya Allah ya. Kemudian mengatur waktu ya. Kalau muslimah 10 malam terakhir waktunya untuk apa? Waktunya buat jajan. Masya Allah, hati-hati. Ya boleh lah ya. Itu tuh siang aja lah ya, bikin jajannya siang aja. Kalau malam ya udah gunakan untuk malam malam-malam terbaiknya. Ya. Kalau toh kita kira-kira habis waktunya dengan bikin kue, ya bikin kuenya satu, yang lainnya berbagi rezeki, kita beli aja ke saudara, gitu-gitu ya. Ya, manajemen waktunya diperhatikan lah untuk ini ya. Kemudian membantu suami dan anak-anak, maaf ini saya tipu nih ya, membawa nur dalam rumah. Nur ini apa? Cahaya. Bawa cahaya yang ada di masjid-masjid itu yang sudah kita kumpulkan berapa hari dalam tarawih-tarawih kita, bawa ke dalam rumah. Jangan redup. Artinya apa? Setelah Ramadan, setelah 10 malam terakhir, biarkan ini terus ada. Biarkan pembicaraan-pembicaraan tentang iman, tentang Quran itu tetap ada. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan, ya. Tapi terus dan istiqomah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya kaitan dengan iktikaf kita di bulan Ramadan. Jazakumullahu khair. Apabila ada pertanyaan, silahkan dengan senang hati. Saya serahkan kembali kepada Uhti Yuni Katuran. Uhti, Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk ya. tausiahnya. Buat teman-teman, kita sampai di sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan kepada Ustazah? Bisa dipesan, nanti saya bantu bacakan atau bisa on cam. Raise hand, boleh? On cam. Ya, Wah, ini ini biasanya mulai ini dari Alvina Ukti Khairul. Alvina. Iya, Mhm. biasanya mulai iktikaf jam berapa sampai jam berapa ya Ustazah? Oh ya, itikaf. Karena bunyinya adalah malam, ya. Itikaf itu kan khasannya malam. Tapi kalau dia berdiam diri masjid. Para sahabat itu, Rasulullah itu nggak ada batasnya. Ya udah, ya dari hari ketemu hari berikutnya, gitu. Itu ya. Jadi tidak ada bunyinya kapan mulainya nggak ada. Cuman aktivitas banyaknya itu kan di malam hari gitu. Siangnya untuk istirahat. Bahkan itikaf di masjid pun bagi ikhwan filah, bagi akhwat yang mungkin aman, silakan. Boleh ya, tidur istirahat di dalam masjid boleh. Siapa bilang tidak boleh tidur di dalam masjid? Boleh. Untuk posisi itikaf itu boleh. Diperbolehkan. Sehingga dimulainya kapan? Kalau dimulainya tidak ada waktu mulai, kapan saja bisa dimulai. Gitu ya.
Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi dari Mbak Alvina. Terima kasih Ustazah. Enggak, Masya Allah. Mungkin dari Mungkin saya ada saja yang dulu. gitu. Dari saya izin Oh iya, bertanya. monggo-monggo Tio nih. Ini waktunya masih panjang nih ya. 17 lebih 5. Silakan. Ya, yang mau saya tanyakan itu apakah ada perbedaan cara iktikaf antara laki-laki dan perempuan? Oh iya. Cara hanya kaitan dengan tempat ya. Bismillah. Kalau caranya seperti apa, tidak ada. Tidak ada bedanya. Bahkan ketika ditanya, bagaimana Rasulullah dulu itikaf memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan Quran, dan berdiam diri dengan istighfar. Ketika ada yang bertanya kembali, eh, berapa jumlah rakaat ini? Tidak ada. Namanya itikaf tuh memang betul-betul di masjid, bertakorup, gitu ya. Kalau yang mau menggunakan Hambali ataupun Maliki tadi, berdiam diri, mungkin ada kalau di rumah berarti ada ruangan khusus gitu ya. Mungkin kita punya satu ruangan atau mungkin kalau nggak punya ruangan khusus juga nggak apa-apa ya, nggak punya tempat sholat sendiri gitu nggak apa-apa, di pojokan gitu seperti Aisyah itu juga pernah melakukannya ya, di kamarnya ya, di di kamarnya Aisyah itu gitu ya, udah di situ beliau gitu, ya udah berdiam diri di situ, benar-benar memohon ampun kepada Allah gitu ya, banyak bersolawat ya udah begitu, tidak tidak ada kekhasan yang seperti apa. Artinya mendekatkan diri dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Jadi apakah ada bedanya? Bedanya hanya di tempat. Kalau laki-laki tidak ada itikaf di rumah, ya. Laki-laki itikafnya pasti di masjid, ya. Kalau perempuan, nah itu tadi, ya. Al aslu fil af'alu taqayyudu bihukmi ya. Asal suatu perbuatan itu terikat oleh hukumnya. Hukum asalnya apa? Maka jenengan mau menggunakan yang mana? Apakah lebih baik di sini dan situ? Tidak ada bunyi lebih baik karena syaratnya tadi harus aman, harus izin ya. Setiap individu muslimah itu berbeda-beda. Dan yang utama, nah ini banyak yang naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita. Ini banyak fenomena ya. Sedih sekali saya melihat fenomena yang ada ya. Berangkat misalnya ya, berangkat niatnya itikaf. Betul itikaf ke masjid gitu ya. Atau mungkin diawali dari tarawih, kemudian sampai pagi boleh ya, misalnya begitu. Tapi berangkatnya tidak menutup aurat dengan sempurna. Nggak menutup aurat gitu. Tapi sampai masjid udah pakai apa? Pakai mukena, menutup aurat lagi. Kira-kira gimana? Ya tetap ya, karena aurat itu adalah hukumnya wajib, maka ya menutup aurat hukumnya wajib. Iktikaf hukumnya apa tadi? Iktikaf hukumnya apa tadi? Sunnah kan? Jadi jangan sampai loh ya, ya, ya. Ini dikebalik nih, atau mungkin yang berangkat tarawih gitu ya, pakai tarawih, pakai kerudung asal-asal gitu ya. Bahkan mungkin banyak yang nggak pakai baju menutup aurat dengan baik gitu. Ini hukumnya apa? Tarawih itu hukumnya sunnah. Menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Mana yang didahulukan? Ini ini harus diperhatikan nih. Nah, sehingga harus difahami gitu bahwa ketika kita beriktikaf itu, ya, oh ini ada pertanyaan juga ya. Nah, itu tadi ya, ada yang membatalkan ya. Ini saya nyambung dengan pertanyaan ini ya, Uhti Yuni ya, langsung Mbak Emma ini ya. Iya, Eh, silakan. Tadi kan ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi, apakah harus selalu berwudu? Ya, pastinya bukan harus selalu berwudu, harus selalu dalam keadaan suci gitu ya. Seandainya kan ada waktunya kita ini tidak dalam keadaan suci gitu. Misalnya tiba-tiba flatus atau kentut gitu ya.
kentut. Terus kita tiba-tiba kita masih akan mungkin sahur apa, ya nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah ambil wudhu dulu karena sebisa mungkin kita kan apalagi kalau di dalam masjid ya, bunyinya kan di dalam masjid. Sebisa mungkin kita kan tidak banyak pergi dari masjid gitu. Kalau beda lagi kalau di dalam rumah, kalau di dalam rumah kapan aja kita bisa ini. Kalau di dalam masjid, maka kita perhatikan, oh ini bentar lagi ini saya udah batal nih wudhu saya. Bentar lagi mau sahur. Ya udah sahur dulu, habis itu ambil wudhu lagi terus lanjut sampai duha, misalnya begitu. Ya begitu. Memang kita baiknya, bukan baiknya memang seharusnya karena kita memang dalam keadaan takarub ya. Oh, kok ke masjid, kok dalam keadaan itikaf, bahkan kita keluar rumah apapun tidak dalam keadaan itikaf. Dua malaikat itu kan selalu mengikat kaki kita ya. Ada dua malaikat yang ada malaikat yang mengikat kaki kita dengan kebaikan, ada setan yang mengikat kaki kita dengan kemaksiatan. Jadi makanya setiap keluar rumah diupayakan ya. Kalau saya ngajarin anak saya malah bukan diupayakan. Wajib keluar rumah dengan posisi berwudu. Kenapa? Supaya mendapat penjagaan dari Allah gitu. Ini dari saya. Seandainya kita terjadi sesuatu di jalan, Masya Allah, kita dalam keadaan suci itu nikmat sekali gitu ya. Kita dalam keadaan suci itu nikmat ya. Misalnya, kita tiba-tiba saja mendapatkan rezeki yang Masya Allah, dan saat itu juga kita pengen sujud syukur. Nikmat tuh, langsung sujud syukur aja rasanya nikmat itu dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan suci itu luar biasa gitu. Jadi, apakah harus selalu berwudu? Bunyinya bukan harus selalu berwudu. Diupayakan dalam keadaan suci gitu. Dengan berwudu tadi gitu. Ya, mungkin itu. Lanjut, ini ada pertanyaan Uti Yuni. Ya, dari Mbak Alvina lagi. Iya. Pertanyaannya, apakah iktikaf di 10 malam terakhir masuk dalam waktu yang mustajab ya Ustazah? Baik, Bismillah. Kalau kita memperhatikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah menyampaikan ada keberkahan di 10 malam terakhir. Ada keberkahan. Bukan berarti terus di hari-hari yang lain tidak ada berkah. Di bulan Ramadan itu keberkahan itu melimpah gitu. Maka apakah ijabah? Masya Allah. Karena ini posisinya dalam bulan Ramadan. Apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Mulai dari sahur sampai kita berbuka, itu adalah waktu ijabah. Kenapa? Karena kita sedang dalam keadaan berpuasa. Bagaimana dengan malamnya? Lah, kalau yang malam 10 malamnya, ini malam untuk menggapai ridho Allah. Jadi malamnya ini penuh dengan keberkahan. Kalau ijabahnya, Masya Allah. Kalau malamnya saja keberkahan, apalagi hari-hari di siangnya juga ijabah. Artinya di 10 hari, bukan hanya di malamnya saja ya. Di 10 hari itu ijabahnya double-double gitu. Masya Allah, ijabahnya itu double-double. Saat ini panjenengan di majelis ilmu, nggak pas bulan Ramadan saja, hadir di majelis ilmu, itu doanya ijabah loh. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, gitu. Ya, waktu terbaik untuk berdoa itu ba'da asar sampai dengan maghrib. Apalagi di hari Jumat. Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya, jadi eh, tidak usah mencari kekhususan waktu ijabahnya kapan. Hakul yakin waktu-waktu kita 10 hari atau 30 hari ini adalah waktu ijabah di bulan Ramadan. Apalagi malamnya. Gitu ya. Tambah luar biasa sekali. Gitu, oke? Mungkin itu jawaban saya. Baik, Ustazah. Ini dari saya ada lagi yang mau saya tanyakan. Monggo, monggo, aturan, aturan. Kalau zikir khusus perempuan ada nggak Ustazah? Maksudnya waktu iktikaf itu. Zikir khusus perempuan.
Iya. Oh ya, kalau zikir itu tidak ada keutamaan yang seperti apa ya, tapi tadi doa tadi, doa yang tadi saya share tadi, saya ulangi lagi ya, doanya ya, Boleh. saya share lagi ya. Doa ini itu Masya Allah ya, karena ini langsung Rasulullah yang mencontohkan. Saya share dulu. Bentar, ya. Nah ini monggo kalau mau difoto gitu ya, silakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak. Kenapa? Kok hanya minta ampunan sih gitu ya? Kok nggak minta-minta yang lain zikirnya? Jangan minta yang lain boleh. Tapi bayangkan, doa terbaik kita itu sebenarnya ketika Allah ijabah mengampuni dosa kita. Kenapa? Kalau mengabulkan permintaan-permintaan kita yang harta dan sebagainya, itu mudah bagi Allah ketika bersih hati kita. Ketika istilahnya kita ini dalam keadaan yang suci gitu ya, baik itu luar biasa. Apalagi makanya kan mendekati Idul Fitri itu ya, malam takbir itu ini ada waktu malam yang paling bagus juga itu di malam takbir ya. Di akhir bulan Ramadan itu waktu yang ijabah sekali gitu ya. Kita banyak mohon ampun kepada Allah ya. Kenapa? Ya, kita berdoa semoga apa-apa yang kita lakukan selama 30 hari di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, setannya udah nggak ada loh ya. Tapi kenapa kita masih berbuat dosa gitu? Maka ini di bulan Ramadan apalagi di luar itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada zikir khusus? Tidak ada. Tapi Rasulullah mengajarkan doa inilah yang biasa Rasulullah baca. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Ketika saya ditanya misalnya, mau hadiah apa? Boleh dong kalau misalnya boleh gitu sekarang, sekarang terus langsung dijabah gitu. Saya pengen hadiah doa dosa saya diampuni oleh Allah 100%. Mungkin nggak sih ya Allah gitu. Itu hadiah terbesar kan? Maka kenapa Rasulullah nanti adalah orang yang paling sibuk gitu ya. Orang yang paling sibuk nanti itu mencari diskon besar-besaran supaya umatnya itu dikenali. Dikenali oleh Allah supaya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau orang yang punya banyak dosa, nggak bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, nggak bisa. Meskipun Rasulullah minta, tapi atau tidak diizinkan oleh Allah, nggak bisa. Kok begitu? Pamannya Rasulullah tuh seperti apa pamannya Rasulullah? Begitu baiknya kepada Rasulullah melindungi. Tapi ketika Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah hapuskan, ampuni, cabut, eh, jangan sampai masuk neraka. Nggak bisa. Allah sudah mengatakan, aku hanya mampu meringankan siksanya di neraka yang paling ringan. Apa itu? Diikat dengan tali panas dan dia akan terjungkal-jungkal. Itu. Padahal itu pamannya Rasulullah yang paling sayang kepada Rasulullah. Ya, apalagi kita gitu ya. Maka kita bersyukur ya ketika kita menjadi seorang muslim, Masya Allah ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, mungkin itu ada lagi Mbak Yuni, Uhti Yuni. Udah cukup dari saya. Monggo Dari yang lain teman-teman mungkin. masih ada waktu. Silakan teman-teman. Ya, monggo mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin diskusi kaitan dengan hal lain boleh ya, tidak harus yang iktikaf ya, mungkin boleh. Apalagi bentar lagi mau zakat nih, zakatnya udah belum semuanya? Ya, disiapkan. Dah ya, zakatnya, zakat malnya gimana? Dihitung-hitung dulu, hartanya kira-kira udah nyampe belum ke 80 gram gitu ya. Kalau udah sampai harusnya seperti apa?
Ada pertanyaan juga, ini tadi tuh ada pertanyaan juga, Ustazah ini lagi ada THR gitu ya. Simple ya, THR. Tapi saya punya hutang Ustazah gitu ya. Saya bayar hutang dulu, apa THR ini saya gunakan untuk yang lain gitu. Sedangkan saya punya kebutuhan gitu. Nah, ya ini kan lagi musim-musimnya THR-an nih ya. Nah, hutangnya itu hukum wajib. Kalau misalnya kita harus memprioritaskan amal ya, ahwat filah yang dirahmati Allah. Kalau ada hal yang wajib, selesaikan dulu hal wajibnya ya. Insya Allah akan bawa berkah kepada kita. Tapi kalau hal yang wajib itu misalnya masih bisa ditolerir karena ada akot yang lain ya. Jadi misal nih, oh bayar hutangnya boleh nanti di bulan April, akotnya April pertengahan. Oh berarti kan masih ada waktu gitu. Kira-kira kita bisa mengupayakan, ya boleh digunakan untuk yang lain. Tapi secara prinsip, ketika kita ada hutang, itu wajib dibayar, dan ketika itu ada prioritas amal yang lain, harus didahulukan. Termasuk mungkin orang tua kita tidak mampu, dengan kita mau beli apa gitu ya, kita sebenarnya itu sudah ada, mana yang didahulukan? Ya pasti orang tua kita dulu. Nah ini harus diperhatikan. Ya, sehingga sekali lagi perhatikan prioritas amalnya, apa hukum amal itu? Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Apakah dia mubah, makruh, atau mungkin bahkan menjatuhkan kita dalam lubang keharuman? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan ini kayaknya di Yuni. Iya, dari Mbak Emma. Ustazah, aku Iya. ada topik, tapi ada pertanyaan dari teman. Apakah boleh kita zakat kepada tante yang janda? Ah ya, Masya Allah. Oke, bicara masalah zakat. Bismillah ya. Zakat itu macam-macam. Zakat ini zakat apa Uti Emma? Kalau bunyinya zakat fitrah, ya, bunyinya zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan untuk membersihkan diri. Yang utama itu harus kepada fakir miskin, ya. Kalau toh tante kita itu janda dan dia termasuk fakir miskin, silakan. Tapi tante kita misalnya janda, tapi dia tidak tergolong fakir miskin, maka tidak boleh. Karena zakat fitrah itu penerima zakatnya itu yang utama adalah fakir miskin. Begitu. Itu jawaban saya. Oke? Jadi monggo nanti diperhatikan beliau posisinya seperti apa. Ya, apakah janda kategori fakir miskin atau bukan? Gitu. Karena ada penerima-penerima zakat. Ya, penerima-penerima zakat itu kan banyak ya. Ada golongannya. Nah, ini harus diperhatikan. Mungkin itu jawaban saya. Baik. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak. Pasti Ustazah dari Mbak Emma. Oh, nggih. Saya coba ini ya, karena ini udah ngomong zakat, tidak apa-apa. Saya mengingatkan kepada saya dan kepada yang lain terlebih dahulu. Oke, sebentar ini. Sedikit saja ya, saya izin share screen ya, Mbak ya. Iya, monggo Ustazah. Jadi ini ya, ini ada perbedaan mendasar ya.
Ya, harus diperhatikan karena jangan sampai sebenarnya kita lagi infak nih, zakat kita belum selesai. Ada perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Ya, kalau zakat itu hukumnya wajib, ya, atau fardu ain. Ini harus diperhatikan. Kalau infak itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sedekah itu sunnah. Nah, maka tadi ada bunyinya kan, gimana Pak sedekah? Ah, sedekahnya kemana? Nah, ini makanya tadi saya sampaikan, dia bisa jadi dia sunnah gitu. Kalau zakat dia punya wajib. Nah, kalau zakat ini ada ketentuan siapa saja yang berhak menerimanya. Beda dengan sedekah. Sedekah itu nggak ada aturan tertentu untuk mengamalkannya. Tapi diutamakan kerabat terdekat. Itu sedekah. Tapi kalau zakat ini jelas, ya. Nah, bagaimana dengan syarat wajibnya? Nah, ini kalau zakat ya, dia muslim, dia akil, balik, milik, sempurna, nasab. Zakat itu ada dua, ada nafs, ada mal. Kalau yang tadi zakat fitrah, dia nafs. Zakat untuk membersihkan diri, ya. Zakat untuk membersihkan diri. Dia sifatnya nafs, diri, satu orang satu. Berbeda dengan mal ini, gitu ya. Nah, kalau wajib dizakati itu yang seperti apa? Hartanya. Nah, ini punya harta. Maka kita lihat harta kita, pasangan kita. Kita lihat dulu. Kalau dia nggak dimiliki penuh, misal saya punya uang sih 150 juta, tapi sekarang yang 100 juta lagi dipinjem nih sama kakak saya. Berarti kan belum menjadi kepemilikan penuh. Ya itu nggak masuk zakat. Gitu. Ya, ini harus diperhatikan. Apakah dia hartanya berkembang, cukup nisabnya atau tidak, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang atau tidak, gitu. Ya, dan yang utama kalau zakat itu haulnya, al haul itu apa? Waktunya itu 1 tahun, ya. Dan ini berlaku untuk ternak, harta simpanan, perniagaan, berbeda dengan pertanian. Kalau pertanian habis panen, kan gitu. Nah, ini hati-hati gitu. Kalau kita berbicara zakat, ini banyak hal yang harus kita perhatikan, ya. Ini eh, ini yang ingin saya sampaikan ini ya, hati-hati dengan zakat fitrah tadi ya, yang sering kelewat ya. Ada waktu dan hukumnya, ya. Apakah dia mubah, wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, hati-hati. Kadang kita pengennya ngambil waktu terbaiknya. Waktu terbaiknya itu gimana? Waktu terbaiknya itu kan saat terbenamnya matahari di pagi hari, penghabisan puasa Ramadan, atau malam menjelang perayaan Idul Fitri. Tapi karena kita kejar ini, terus lupa, hati-hati ya. Bisa jadi haram, terus akhirnya dianggap sodakoh. Nah, ini karena beberapa itu ada yang begitu. Telat, karena pengen ngejar tadi waktu-waktu yang bagus, gitu ya. Waktu-waktu yang sunnah, ya, saat sholat subuh atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Afdolnya, ngambil waktu afdolnya. Begitu. Tapi akhirnya terlewat. Nah, ini sayanya sedikit mengingatkan saja. Dan nih yang perhatikan, yang berhak menerima zakat, al-asnaf, al-thamaniyah, ya, yang utama adalah fakir, miskin. Ya. Bagaimana dengan yatim piatu, Ustazah? Gitu. Mungkin ada yang tanya yatim piatu. Kita perhatikan lagi. Yatim dia apa? Apakah dia posisinya fakir apa miskin? Dia tidak fakir, dia tidak miskin, maka dia tidak masuk fakir miskin. Gitu. Jadi yang utama di sini dulu gitu. Ya. Nah, Kak perhatikan itu. Nah, ini juga nih, kita punya teman nih. Teman kita itu hutangnya banyak. Ternyata dia bisa loh dapat zakat. Perhatikan ini. Ada juga mu'alaf. Bayangkan, kemarin makanya ada siapa itu dikasih sangu ya, mu'alaf itu menerima zakat padahal dia orang yang kaya itu siapa ya? Yang suka masak besar-besar itu ya. Dia dapat zakat. Dia bingung loh. Nggak usah. Ternyata itu untuk membahagiakan saudara kita. Nggak apa-apa, boleh diberi. Masya Allah. Itu ya, indahnya Islam demikian. Nah, ini ya. Ini 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Maka perhatikan bagaimana. Kalau fakir, miskin sudah, amil.
Nah, ya, amil. Karena dia yang mengelola. Setelah itu mu'alaf, rikob, gorem, sabilillah ya, yang sedang di perjalanan dan Ibnu Sabil. Sabilillah ini siapa? Nah, dia fisabilillah. Orang-orang yang menyerukan agama Allah. Ya, itu boleh mendapatkan zakat. Ya, disilakan. Ya, guru-gurunya, anak-anak kita, itu boleh menerima zakat kita. Selama yang disampaikan adalah hal-hal yang din, ya, hal-hal yang sifatnya din untuk agama Allah. Itu diperbolehkan. Ya, mungkin itu sedikit pengingat dari saya, ada pengingat saya pribadi juga ya kaitan dengan zakat. Barakallah, gimana? Yuni? Masih termute sepertinya suaranya, Uhti. Alhamdulillah udah ini ada Ada pencerahan dah ya. tes. Mohon maaf udah keluar suara saya. Sampun, sampun. Suaranya sudah merdu kembali. Masya Allah. Alhamdulillah tadi sudah ada pencerahan dari Ustazah mengenai zakat. Nggih. Alhamdulillah. Dari teman-teman apakah ada yang tanya lagi? Ini waktu udah menunjukkan pukul Iya. 17.30. 17.31 ya. Dikit Iya. lagi maghrib. Alhamdulillah. Kita mungkin sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Ustazah dan teman-teman semua yang sudah berkenan untuk